Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda Lestari, NIM 200222174, anggota kelompok 1. Saya mahasiswa reguler 5 semester 3, program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi tentang perangkat desa sesuai dengan materi mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa merupakan modal utama dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana telah disebut dalam pasal 1 undang-undang di atas, maka diperlukan adanya pemerintah desa dalam undang-undang ini. Juga menjelaskan pemerintahan desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keempat, sedangkan perangkat desa pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran. Menurut pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksanaan Teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dan melaksanakan tugas dan wewenangnya. Untuk pengisian jabatan di dalam perangkat desa dilakukan pengisian perangkat desa.
Pengisian perangkat desa hanya bisa dilakukan ketika perangkat desa berhenti karena meninggal dunia. Permintaan sendiri diberhentikan perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 3 di atas. Karena 1. Usia genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Keempat, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat desa pasal 1. Pengisian perangkat desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian tertulis oleh panitia pengisian perangkat desa. Penjaringan kegiatan dan dilaksanakan oleh panitia pengisian perangkat desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengisian perangkat desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memproses nilai tertinggi. Panitia pengisi perangkat desa yang dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan. Perangkat desa terhadap bakal calon perangkat desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 2022174, anggota kelompok 1. Saya mahasiswa reguler 5, semester 3, program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi tentang sistem pemilihan kepala desa. Nah, kepala desa dipilih secara langsung oleh warga masyarakat setempat, sementara kepala kelurahan tidak melalui proses pemilihan tetapi langsung diangkat oleh bupati atau wali kota atas nama gubernur. Syarat-syarat untuk menjadi kepala desa yaitu: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada NKRI serta pemerintahan. 3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat. 4. Berusia paling rendah 25 tahun. 5. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. 7. Penduduk desa setempat. 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun. 8. Tidak dicabut hak pilihannya. 9. Belum pernah menjabat kepala desa paling lama 18 tahun atau 3 kali masa jabatan. 10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kabupaten. Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas,
wewengan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemerintah daerah. Kepada desa juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini, yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh 3 aspek, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, kedua partisipasi, dan ketiga kebebasan. Lembaga penyelenggaraan pilkada adalah BPD. Dalam menyelenggarakan pilkada, BPD membentuk panitia pemilihan desa yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat, atau karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani. Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan. Pilihan mulai dari pendataan calon pemilih, pencarian bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa. Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa agar dapat berlangsung demokratis melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ditindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali sejak 1 kali masa jabatan. Dengan berakhirnya masa jabatan seseorang kepala desa, diperlukan adanya pemilihan kepala desa yang ditentukan syarat dan ketentuannya, dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang tata cara pemeliharaan dan pencalonan kepala desa. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM 200-22175, anggota kelompok 1 Prodi Administrasi Publik semester 3 Universitas Muhammadiyah Sinjaim, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi tentang BPD sesuai dengan materi mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa.
Baik. BPD singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Tiap desa selalu memiliki BPD dan BPD memiliki tugas dan fungsi penting. BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Pengertian BPD adalah lembaga yang menjelaskan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Fungsi BPD diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 Bab 5 tentang fungsi dan tugas pasal 31, yaitu 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun tugas BPD diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 Bab 5 tentang fungsi dan tugas BPD pasal 32, yaitu 1. Menggali aspirasi masyarakat. 2. Menampung aspirasi masyarakat. 3. Mengelola aspirasi masyarakat. 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD. 6. Menyelenggarakan musyawarah desa. 7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa. 9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Adapun hak BPD. Hak BPD diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 Bab 6. 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Pemerintahan desa kepada pemerintah desa. 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nomor 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun kewajiban BPD. 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 4. Menghormati nilai sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat desa. 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. 6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta dan mempelopori tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun wewenang BPD. 1. Mengandalkan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis. 3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. 5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Adapun peraturan tata tertib BPD diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 Bab 7 tentang peraturan tata tertib BPD pasal 24.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM 200-22175, anggota kelompok 1, Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi tentang anggaran desa sesuai dengan materi mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APBD berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Fungsi anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar segala dengan visi dan misi sasaran yang sudah ditetapkan, merencanakan berbagai program kegiatan serta sumber pendapatan, mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang disusun, menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. Alat pengendalian anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Alat kebijakan fiskal Alat kebijakan fiskal dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa. Dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Alat koordinasi dan komunikasi dalam menyusun anggaran pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa. Alat penilaian kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kerja. Alat motivasi anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan.